Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah tanggung jawab. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus dijalani setiap individu. Tidak ada mujizat untuk pembentukan proses pendewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang dapat dicapai bukanlah karunia, melainkan buah kehidupan. Kalau Tuhan menganggap proses pendewasaan ini adalah urusan penting bagi Tuhan, maka kita juga harus memiliki pikiran yang sama. Menyadari hal ini, maka kita harus mengucap syukur untuk setiap kejadian, termasuk hadirnya orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Allah memakai manusia di sekitar kita untuk pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Banyak orang merasa dengan belajar sebanyak-banyaknya dari buku-buku, melaluinya bisa menjadi dewasa rohani. Ini pemikiran yang salah. Kita harus menyadari dan menerima bahwa Allah memproses kita melalui orang dekat di sekitar kita. Dalam kenyataan hidup ini, selalu saja ada orang yang melukai dan mengkhianati kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berharap ada tempat di mana kita tidak bertemu dengan orang yang tidak menyakiti kita. Maka seseorang harus mengerti kebenaran dan mengakuinya, serta berkomitmen dengan teguh menjadikan perjalanan hidup ini sebagai sekolah kehidupan. Hal ini dimaksudkan agar waktu umur hidup yang Tuhan sediakan dapat digunakan untuk membawa diri kita kepada kedewasaan rohani yang serupa dengan Yesus. Bagi mereka yang menganggap perjalanan hidupnya hanyalah kesempatan untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan dan berharap tidak pernah dilukai orang, tidak akan pernah menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus berarti menjadi anak yang sah. Kalau tidak serupa dengan Yesus, bukanlah anak yang sah. Pergumulan orang percaya yang ada dalam proses pengesahan berstatus sebagai anak Allah harus tampak jelas dalam kehidupan setiap hari. Orang yang tidak ada dalam proses ini tidak akan mengalami atau tidak menerima didikan Bapa. Bapa menginginkan setiap umat yang terpilih menerima didikannya untuk diubah menjadi anak-anaknya. Kalau akhirnya seseorang menolak didikannya, walaupun sudah diberi kesempatan, orang tersebut akan ditolak dari hadirat Bapa atau terbuang ke dalam api kekal. Kesalahan tentu bukan terletak pada Bapa, melainkan pada orang itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang tidak menerima didikan Bapa, berarti ia adalah anak gampang. Seperti yang dicatat dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anak, maksudnya hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman ini tentu saja ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang menolak didikan Bapa tidak mengalami perubahan. Biasanya, orang-orang yang menolak didikan Bapa jika menghadapi persoalan yang tidak membuat mereka nyaman seperti dilukai orang,
barulah akan berurusan dengan Tuhan, meminta pembelaannya. Mereka ke gereja pun hanya supaya terlindung dari berbagai kesulitan hidup di bumi ini. Mereka tidak mengerti bahwa kehidupan yang singkat di dunia ini merupakan proses untuk bagaimana menjadi anak Allah yang sah. Tentu saja mereka tidak peduli apakah dirinya sudah sah sebagai anak Allah atau belum. Mereka hanya mau senang-senang saja hidup di bumi ini dengan standar manusia pada umumnya. Padahal firman Tuhan mengajari agar kita tidak serupa dengan dunia ini, termasuk tidak serupa dalam sikap batin juga. Biasanya orang-orang seperti ini hanya sibuk dengan perkara dunia. Bagi mereka belajar firman Tuhan dengan serius dan tekun bukan hal yang penting, apalagi terpenting. Mereka menikmati rumah, mobil, hiburan, perhiasan, barang branded, wisata, dan kesenangan hidup di dunia ini sebagai hal penting dan utama di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka akan berusaha menambah kekayaan mereka sebagai kesenangan atau kebahagiaan dan jaminan ketenangan hidup. Dengan cara hidup demikian, mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Mereka terjebak dalam siklus kehidupan yang monoton sampai jantung mereka berhenti berdetak atau meninggal dunia. Saudara, orang yang tidak mengalami didikan Bapa karena menolaknya akan sangat menyesal ketika sadar bahwa kejadian-kejadian hidup di mana dirinya dilukai dan dikhianati adalah cara Bapa mendewasakannya agar ia memperoleh berkat kekal. Mereka hanya mau menikmati kesenangan dalam hidup ini sebagai berkat Allah, tetapi tidak menerima didikan dari Bapa. Didikan dari Bapa yang sering berupa kesulitan-kesulitan dan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan melalui orang-orang di sekitarnya dipandang sebagai kecelakaan atau serangan iblis. Padahal saudaraku, melaluinya Bapa mau mendewasakan mental dan rohaninya. Harus diingat bahwa orang percaya tidak akan pernah dapat menjadi dewasa tanpa proses yang menyakitkan melalui orang-orang di sekitarnya. Ini berarti memang tidak mudah menjadi anak-anak Allah yang sah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus selalu diingat bahwa keselamatan itu sebenarnya merupakan proses mengubah manusia dari anak gampang atau anak yang tidak sah menjadi anak yang sah. Proses keselamatan adalah proses dilahirkannya seseorang oleh Allah dari berkarakter manusia menjadi seorang yang berkarakter anak Allah yang sempurna seperti Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami dibenci orang, mengalami difitnah, mengalami gesekan demi gesekan, itu sebenarnya Tuhan mengizinkan proses itu kepada kita dengan maksud supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang akhirnya kita menjadi anak-anak Allah yang sah. Seperti Tuhan Yesus sendiri waktu dia ada di bumi ini, dia mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan hidup. Bahkan dikatakan untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak ada, tidak punya. Ini membuktikan bahwa pengalaman hidup yang dialami oleh Tuhan Yesus harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa, kita bersyukur, tapi harus ingat bahwa apa yang kita terima, apa yang kita dapat di dalam kehidupan kita ini, selanjutnya adalah supaya menjadikan proses pendewasaan kita, baik melalui berkat-berkat Tuhan, melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menumbuhkan kita untuk menjadi semakin setia, semakin dewasa kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengalami proses dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam aniaya, dalam fitnah, dalam kebencian, pakailah itu menjadi sarana Tuhan, menjadi sebuah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang bisa bertumbuh di dalam kebenaran, yang akhirnya kita menjadi orang Kristen yang didewasakan.
Tidak mungkin kita lahir dari umur 0 tahun menjadi anak atau menjadi bayi yang baru berjalan sampai hidup dalam puluhan tahun masih tetap merangkak. Kita tentunya harus punya pikiran, punya cara, entah kapan itu saudara, bahwa kita sedang menuju kepada sebuah kedewasaan. Memang kedewasaan itu tidak ditentukan dari umur, tapi dari sikap hidup kita dalam menentukan, menyikapi kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita lakukan setiap hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.